wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa judratu ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kauni ajma'in wa khususan sayyidil muhajirin Muhammad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidil Abdurrahman Asqaf sayyidil Hafidullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Syekh Bakar bin Salim sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zainal Habsyi wa Muhammad al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bih bi ulum fid dharain amin. Berkata sahibul kitab Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, semoga kita semua mendapat keberkahan dari beliau. Wa yanqudul wudu di halaman 52. Wa yanqudul wudu al kharij min ahadis sabilain. Sampai situ bukan? Betul ya? Udah pada lupa. Apa-apa, yang penting saya ingat. Wa yanqudul wudu menjadi batal disebabkan karena beberapa hal ini. Yang pertama, al kharij min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari dua lubang pembuangan, yaitu al-qubul awid dubur, baik lubang depan ataupun lubang belakang, alamakan, apapun itu, apapun yang keluar semuanya batal kalau keluarnya dari lubang depan ataupun dari lubang belakang. Sementara dari yang lain-lainnya enggak batal. Mohon maaf, lagi sholat, kemudian ada yang keluar dari lubang hidung karena flu. Batal apa enggak batal sholatnya? Enggak batal. Enggak batal ya Bu ya? Enggak batal. Kecuali kalau udah keluar dari hidung terus masukin ke mulut, baru batal. Kalau kamu lagi tengah-tengahan sholat, kemudian ada yang keluar dari mulut kita, kayak dahak atau apalagi kalau lagi batuk tuh kan, suka keluar lendir, suka keluar apa disebutnya, reak, dahak, ya itu ya. Nah kalau kayak begitu gimana tuh? Kalau kamu telan lagi batal. Batalnya bukan karena keluarnya, tapi karena masuknya. Karena masuknya. Terus gimana Ustazah? Dua pilihan, kamu biarkan di mulut atau kamu keluarkan. Kan begitu. Kalau dibiarkan di mulut, masalahnya kamu susah mau bacaan.
Repot tuh bacanya jadinya. At-tahiyyatu barakatuh. Jadi gimana mestinya? Dikeluarin. Keluarin. Karena kan itu juga bukan barang najis. Barang menjijikkan iya, tapi tidak najis. Tidak najis ya. Jadi kalau misalnya kamu keluarkan di mukena misalnya gitu, mukenanya jadi kotor tapi tidak jadi najis. Ya, karena itu tadi dahak sama halnya dengan ludah itu juga bukan barang yang najis, akan tetapi merupakan barang yang menjijikkan, barang yang kotor. Begitu ya. Jadi hanya ketika sesuatu itu keluar dari dua lubang itu aja yang hukum wudunya menjadi batal. Ini wudu ya, wudu ataupun kalau di dalam sholat ya, kalau wudunya batal ya berarti sama sholatnya juga batal. Tapi kalau kamu lagi punya wudu, kemudian keluar entah itu pipis, entah itu buang air, nah itu kan batal hukumnya. Kalau puasa enggak dong. Kok sekarang kamu enggak puasa? Iya tadi habis kentut. Enggak batal ya. Jadi yang batal dengan sesuatu yang keluar dari dua lubang itu adalah wudu. Wudu batal dengan keluarnya sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Kalau yakin, syaratnya kalau yakin. Kalau nggak yakin nggak batal. Nggak yakin tuh gimana? Kayak kentut apa enggak ya? Nah kan kita suka kayak gitu tuh. Kentut apa enggak ya? Kita kalau ragu-ragu kentut apa enggak, hukumnya gimana? Enggak batal kecuali kalau diingetin orang. Mau sholat nih. Terus kata temennya, kamu enggak wudhu lagi? Enggak kok, saya kayaknya belum batal. Apaan? Tadi itu apa? Gitu kan ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, bahkan di dalam sholat sekalipun nggak batal. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada ahadukum fi musallah, naffatha syaitanu fi maq'adih." Apabila seseorang duduk dalam sholat, kadang setan suka nyebul di duduknya dia, tempat duduknya dia. Jadi kayak batal. Rasanya tuh kayak ada angin gitu. Kerap terjadi itu. Kerap terjadi. Beberapa kali kita kan suka kayak kentut gak ya gitu. Dalam sholat. Itu katanya Nabi Muhammad enggak beneran keluar angin. Fala takhrujanna minas shalah. Kata Nabi nih, kalau itu terjadi padamu di dalam sholatmu, jangan keluar dari sholat. Hatta tashumma raihan aw tajida rihan, kecuali kalau kamu mendengar suaranya atau kamu mencium baunya. Batal nggak ya? Tapi udah jelas-jelasan sih, ada bunyinya. Kalau ada bunyinya berarti batal. Termasuk juga kalau ada baunya. Nah, itu berarti batal, itu beneran. Tapi kalau kayak kentut apa enggak ya? Kayak keluar apa enggak itu ya? Nah, kalau masih kayak itu kata Nabi Muhammad itu adalah kerjaannya setan. Siapa namanya? Dasim mulu. Iya, Dasim lagi viral ya. Bukan dong, namanya hunzub. Hunzub, ini setan yang suka ngerusakin sholat kita. Entaran kayak kita berasa batal, entaran diinget-ingetin sama urusan narok kunci di mana. Entar kadang-kadang bikin kita kepikiran ini, kepikiran itu ulahnya setan namanya hunzub.
Terus gimana Ustazah? Ya udah kita bacaannya sebelum sholat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gak usah dengerin omongannya si Unzub ini tadi ya. Al-kharij min ahadis sabilin. Dengan syarat keluarnya yakin. Kalau ragu-ragu, nahnu la nunajjis bisyak. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu. Nahnu la nuhakim bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang pasti yaitu wudu. Kamu udah punya, ini wudunya ini udah pasti, ini udah barusan habis wudu. Tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang pasti tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Kamu udah habis selesai wudhu. Kamu lagi punya wudhu berarti kan? Kamu ragu-ragu, batal apa enggak? Batal atau belum? Ada yang keluar apa enggak? Ragu-ragu nih. Berarti yang udah pasti yaitu wudhu tadi tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan yaitu batal. Artinya bahwa kamu masih punya wudhu. Masih punya wudhu. Lain kalau misalnya saya tadi udah wudhu apa belum ya? Berarti dianggapnya belum wudhu karena ragu-ragunya malah justru ada pada wudhunya. Tapi kalau misalnya udah pasti nih udah wudhu, tadi mah udah wudhu, cuman udah batal apa belum ya? Berarti dianggapnya adalah belum batal karena kita tidak bisa menghukumi sesuatu berdasarkan keraguan. Berdasarkan keraguan kita nggak dianggap ragunya ya. Jadi yang membatalkan wudhu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua lubang. Baik berupa barang padat seperti buang air besar. Ataupun berupa barang cair seperti pipis, keputihan, darah misalnya begitu. Ya, ada lagi kan yang wasir terus keluar darah begitu ya. Itu semuanya membatalkan. Termasuk juga yang berupa angin. Itu tadi seperti angin itu ya. Itu hukumnya semuanya membatalkan wudhu kita. Dengan syarat pasti atau tidak adanya keraguan di sana. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah kamu kalau misalnya nih ada yang buang angin di antara perkumpulan. Itu saudaraku sekalian saya muliakan, jangan bikin malu orang dengan kita mempermalukan dia. Untut ya kamu ya, untut ya. Jangan. Tutupi aib orang. Gimana caranya? Tahan nafas saja. Tahan nafas aja ya. Jadi teman-teman sekalian, itu bagian dari menutupi aib orang. Ada pahalanya loh, ada pahalanya. Siapa yang suka menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Dulu ada seorang ulama namanya Sayyidina Hatim. Kemudian beliau dapat julukan Al-Asom yang tuli, padahal nggak beneran tuli. Gara-garanya teman-teman, ini penting saya sampaikan karena di zaman sekarang ini orang buka-buka aibnya orang jadi sesuatu hal yang lumrah sekali. Kayak jadi hal yang biasa banget gitu di masyarakat kita, di mana orang mengobrol-obrol aib-aib orang lain. Karena kan zaman sekarang kan gampang banget mau buka aibnya orang. Begitu tahu aibnya orang tuh kayak dapat sesuatu harta karun untuk diviralkan begitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman sekalian. Ingat siapa yang buka aibnya orang di dunia, Allah akan buka aibnya dia dari dunia sampai akhirat. Bahkan dalam hadis sampaikan bahwa siapa yang membuka aibnya orang Islam, Allah akan membuka aibnya walau fi jawfi darih, walaupun dari tengah kamar tidurnya sendiri. Artinya hal yang sangat rahasia sekalipun bisa Allah buka apabila seseorang suka membuka-buka aibnya orang lain.
Imam Syafi'i bilang, jangan kamu buka aib orang lain, jangan kamu ceritakan aibnya orang lain, sebab orang lain pun juga punya mulut dan kamu pun juga punya aib. Kayak orang gak punya aib aja, kamu berani-berani buka-buka aibnya orang. Ayo bismillah, belajar buat pinter nutupin aibnya orang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hatim Al-Asam, seorang ustadz. Satu waktu ada seorang perempuan datang ke situ mau menanyakan hukum sesuatu permasalahan. Duduklah dia di depannya Hatim Al-Asam, gak tahu abis makan apa, begitu dia duduk keluar angin kenceng bener. Saya mau niruin kayak rada gak pantes ya. Pokoknya gitu dah, bayangin sendiri dah. Keluar angin, Bu, kentut, suaranya kenceng di depannya Hatim Al-Asam, seorang ulama terkemuka. Malunya kayak apaan tahu tuh. Bayangin kalau itu terjadi sama kamu, ya Allah. Di depannya Habib Umar misalnya gitu. Udahlah susah ketemu Habib Umar, begitu kan ya? Begitu ketemu Habib Umar, kentut pula. Malunya nih perempuan, sampai merah padam mukanya karena malu. Dia nunduk, ya ampun malu banget depannya Hatim Al-Asam. Gak ada orang lain, cuman berdua aja gitu. Karena memang mau menanyakan sesuatu yang agak privacy gitu. Bu, Hatim menyadari perempuan ini malu. Beliau berusaha untuk gimana caranya nutupi aib orang. Apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian nanya sama perempuan tersebut. Kamu mau tanya permasalahan apa? Perempuan ini cerita. Hatim kemudian bilang begini, boleh lebih keras, saya nggak denger. Terus perempuan itu bilang, jadi begini Syekh, udah kencengin nih. Hatim Al-Asam masih juga, boleh lebih keras lagi, saya nggak denger. Perempuan langsung jadi mikir, berarti tadi waktu saya kentut dia nggak denger. Seneng tuh perempuan, alhamdulillah. Sampai akhirnya perempuan itu benar-benar merasa bahwa Hatim Al-Asam tidak mendengar waktu beliau kentut itu, tuh beliau keluar angin itu. Saudaraku sekalian, akhirnya masalahnya nih yang timbul adalah bahwa sesudah perempuan ini keluar, Hatim Al-Asam jadi mikir, kalau sesudah ini orang tahu bahwa sebenarnya saya tuh nggak tuli, saya cuman tuli untuk menutupi aibnya perempuan itu yang memang ada sekampung tinggal sama Hatim Al-Asam, pasti perempuan ini akan malu. Jadi Bu, yang dilakukan Hatim adalah berpula-pula tuli sepanjang hidupnya perempuan tersebut. Sampai dapat julukan Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Orang sampai pikir beliau tuli sepanjang hidupnya perempuan itu. Baru ketika perempuan itu meninggal dunia, baru Hatim Al-Asam bilang sebenarnya tuh saya nggak tuli. Masya Allah. Hanya agar perempuan ini tidak malu, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Ayolah kita belajar buat nutupi aibnya umat Islam. Saya ada ingat salah satu dari kisahnya Habaib. Ini juga harus saya ceritakan karena memang zaman sekarang ini, masa-masa sekarang ini orang gampang banget mau buka-buka aibnya orang. Ya kita belajar. Kita belajar sebagai umat Islam, kalau kita tahu ada saudara kita, ada teman kita, ada orang di kampung kita, ada siapapun yang kita tahu ada aibnya, tutupin rapet-rapet biar aib kita juga ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, nggak usah sibuk ngomong-ngomongin aibnya orang, teman-teman saya sekalian. Nggak usah sibuk membicarakan kekurangan ataupun aib yang dimiliki oleh orang lain. Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri kita agar Allah Subhanahu wa taala pun juga merahmati diri kita, sebab katanya Nabi Muhammad, rahimallahu mra'an
Ishtaghala bi'uyubi nafsih an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat terhadap orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk membicarakan aib orang lain. Dia kayak gak punya waktu aja, gak tahu-tahu kejadian apaan, ada kenapa, siapa, ada kenapa, dia gak tahu aja. Karena dia sibuk urusan rumah tangganya, urusan keluarganya, urusan mau bikin makanan apa buat anak-anaknya, urusan hal-hal dalam rumah tangga kita, kehidupan kita kan udah banyak banget nih. Udah banyak banget teman-teman saya sekalian, jangan kebanyakan ngurusin orang lain. Belum tentu semua orang mau kurus. Ya kan? Udah kamu kalau mau sibuk ngurusin diri kamu sendiri aja. Ngurusin kehidupan orang-orang di sekeliling kamu, diurusin yang benar. Tapi urusan aibnya orang lain, biarkan jadi urusan antara dia sama kehidupan mereka sendiri. Lana a'maluna walakum a'malukum. Perbuatan kita untuk kita, perbuatan orang lain biarkan untuk orang lain. Jelas? Ada seorang perempuan, Bu, mendatangi Habib Abdullah bin Yahya, salah satu dari ulama terkemuka pada zaman tersebut, sekitar 150-200 tahun lalu. Salah satu habaib kita, Habib Abdullah bin Yahya. Nangis ibu-ibu ini. Dia bilang, Habib, tolongin saya Habib, tolongin saya. Kata Habibnya, kenapa Bu? Gak ada orang nih. Dia memang minta ngadep berduaan karena mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tentu duduk gak deket-deketan begitu kan. Mereka orang-orang yang punya takwa di hati mereka. Dia bilang, kenapa Bu? Dia bilang, Habib, anak perempuan saya Habib hamil di luar nikah. Saya mesti gimana Habib? Nangis. Bu, ibu udah cerita sama siapa aja hal ini? Habib Abdullah nih, salah satu dari ulama-ulama kita. Dia bilang, enggak Habib, saya malu Habib, saya enggak cerita sama siapa-siapa Habib. Ini begitu pagi tadi nih Habib. Saya tanyain anak saya kenapa kok belakangan suka muntah-muntah pagi hari. Akhirnya dia ngakuin, Habib, ya ampun Habib, saya mesti gimana Habib, nangis dia. Kata Habib Abdullah, bagus ibu kalau belum cerita sama siapa-siapa, ibu jangan cerita sama siapa-siapa. Ibu jangan cerita sama siapa-siapa. Bu, rumah ibu di mana? Jalan Mawar. Gang sekian, nomor sekian. Baik ibu. Ini hari apa nih? Minggu. Bu, hari Rabu siang-siang habis duhur biarin ibu di rumah ya. Nanti saya mau datang ke rumah ibu. Anak ibu segede apa? Tanyain nih, siang hamil nih. Sekian, ukurannya kira-kira. Oh baik, udah tuh. Udah, ibu gak usah cerita-cerita sama siapa-siapa. Ya Bu ya? Iya Habib, baik Habib. Pulang ibunya. Wah cerita sama siapa-siapa. Habibnya panggil anak-anak perempuannya, udah besar-besar. Dia bilang, Abah rasa Abah pengen nikah lagi. Tolong siap-siapkan barang-barang, kita mau ngelamar anak orang. Bu, di hari yang sudah ditentukan, Habibnya datang bawa anak-anak perempuannya ngelamar anak perempuan yang hamil itu tadi. Di rumah Bu, ibunya seneng banget kan. Saya datang kemari mau ngelamar anak ibu, Bu. Alhamdulillah Habib, makasih banyak Habib, makasih banyak. Di lamaran. Terus kata Habibnya,
Ini mumpung anak saya juga udah pada datang di sini, kita buat bawa-bawaan barang-barang nih. Ada cincin emas, beliin semua. Akad nikah. Bu, dinikahkanlah anak ini, perempuan ini dengan Habib Abdullah bin Yahya. Ibu-ibu sekalian nggak pernah disentuh sama beliau. Apalagi digauli. Hanya salaman. Setiap hari Bu dinasehatin, diajarin jalan takwa. Diajarin buat taubat tuh perempuan. Diajarin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari diajakin sholat berjamaah, diajakin zikir, diajakin bacaan. Tuh perempuan nangis sama Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nangis sama Allah atas dosa-dosanya yang lalu telah berzina dan lain sebagainya. Sampai subhanallah, dapat sebulan, 2 bulan, kemudian keguguran. Guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang kalau berzina, kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kesungguh-sungguhan taubatnya dia akan membuat Allah menghilangkan kandungannya. Gugurin. Jadi kan gak ada bekas dosanya. Karena kalau enggak nih anak kan jadi anak zina, Bu. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, guguran. Habis keguguran, dapat berapa lama, anak ini udah kuat, udah ngerti caranya ibadah, hidup bener ini apa, sama Habib pun diceraikan. Nggak pernah berhubungan intim, nggak pernah apa-apa. Memang hanya untuk diajarin aja, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ulama tuh kayak gitu tuh. Ulama tuh kayak gitu. Nggak ada ceritanya bongkar aib orang, nggak ada ceritanya berbuat buruk sama orang. Semua orang dirahmati semua. Bu, begitu jadi janda, waduh Bu banyak yang ngelamar. Janda bekasnya Habib Abdullah. Ada perempuan dinikah sama seorang Habib besar kan pasti bukan perempuan sembarangan kan begitu. Jadi akhirnya nikahlah dia dengan seorang laki-laki soleh. Alhamdulillah kehidupannya menjadi baik. Ibu bayangkan kalau dia datangnya kepada orang yang tidak tepat, si perempuan ini. Kemudian aibnya dibongkar-bongkar, kemudian perempuan ini jadi putus asa, kemudian Bu bisa ada banyak hal terjadi. Dari kehancuran kehidupan ini ya Bu ya. Kadang-kadang perempuannya kemudian memutuskan untuk bundir, ya kan begitu? Atau kemudian orang tuanya memutuskan untuk ngusir, ya kan begitu? Ada yang kemudian jadi kawin lari, ada yang segala macam dari bentuk-bentuk kehancuran. Maka emang yang namanya kehidupan nih kita mesti ngerti gimana cara menjalaninnya. Termasuk juga adik-adik nih sekarang nih kan, zamannya media sosial. Dek, kalau kamu tahu ada aib seseorang di antara kawan-kawanmu, pinter-pinter, tutup mulutmu rapat-rapat, jangan ikut serta menjadi seseorang yang menyebarkan aib orang lain. Ingat, siapa yang nutup aib orang, Allah akan menutupi aibnya dunia sampai di akhirat. Sebaliknya, siapa yang suka bongkar-bongkar aib orang, maka Allah akan bongkar aibnya bahkan dari kamar tidurnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu sekalian, yang membatalkan wudhu adalah apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan ya. Salah satu dari 2 lubang, yaitu lubang depan ataupun lubang belakang. Alamakan. Termasuk juga mohon maaf, keluar terus masuk lagi. Ada ustazah. Ada tuh kadang-kadang cacing.
Ya, kadang-kadang dari lubang belakang kok gatel gitu kan. Terus ternyata ada yang keluar. Habis keluar dia masuk lagi. Kalau kayak gitu batal apa enggak Ustazah? Batal. Batal. Walaupun dia masuk lagi tetap batal. Ibu sekalian hukumnya ya. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan. Wayang kudul wudu zawalul aql binaumin au ghairihi. Hal kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Maksudnya hilang akal gimana nih? Hilangnya kesadaran. Apa sih itu? Oke. Hilangnya kesadaran, binaumin sebab tidur, au ghairihi atau selainnya tidur. Apa aja hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang? Yang pertama, junun, gila. Orang kalau gila hilang akal atau hilang kesadaran. Makanya Bu, orang gila kuat-kuat. Betul apa enggak? Nah, Ibu liatin deh orang gila tuh jalan kilo-kilometer. Ya Bu ya? Pernah lihat orang gila masuk angin enggak? Jadi orang kalau kuat tuh Bu, Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tuh ya, apa itu junun? Zawalul aql, hilangnya kesadaran, maka ma'abaqail quwa fil jasad, bersama dengan tetapnya kekuatan di badan. Jadi badannya kuat, cuman kesadarannya aja yang hilang. Itu biasa disebut dengan nama gila. Ya, dengan nama gila. Biasanya ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Biasanya karena tidak tahan terhadap penyebab depresi. Jadi sesuatu kalau ditekan terus-terusan, lama-lama kuat, nggak kuat-kuat, retak kemudian pecah. Retak kemudian pecah. Memang ada yang memang udah dari sananya, tapi banyak juga yang disebabkan memang ada yang memang lahir sudah dalam keadaan tidak full gitu ya. Tapi banyak juga yang sebenarnya waras tapi kemudian menjadi gila karena adanya sesuatu hal yang sangat kuat dalam menekan. Ibu-ibu sekalian, makanya mesti pinter-pinter untuk mengurai emosi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nih ibu-ibu terutama yang masih pada punya anak-anak masih kecil-kecil, masih muda-muda, masih belia, itu ibu mesti pinter mengeluarkan emosi. Karena endapan emosi yang ada dalam pikiran itu kalau nggak kuat-kuat orang bisa jadi gila. Gimana tuh Ustazah? Kalau ada anak nangis, jangan disuruh diem. Ibu-ibu kan sering banget tuh ada anaknya nangis pelototin, diem gak lo? Allahu Akbar bu. Kesian anaknya depresi. Anaknya stres ngadepin ibunya. Jadi kalau ada anak nangis bu, biarin aja, dia mungkin lagi pengen nangis, biarin dulu. Ntar kalau udah mulai agak tenang, ibu-ibu kalau ngelihat anak nangis ya, terutama umur-umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu mereka masih belum mengenal emosi. Ibu kenalkan, kamu sebagai orang dewasa mesti pinter-pinter mengenalkan emosi kepada anak-anak. Nih adik-adik nih, ini banyak juga nih ibu-ibu muda nih saya liatin nih. Kan pengajian hari Minggu, jadi pada banyak nih kan yang pada bisa datang. Ya, dengerin nih dek nih, kamu punya anak umur 5 tahun, punya anak umur 4 tahun, kalau nangis jangan suruh diem. Kalau nangis,
Biarin dulu, temenin aja dulu. Temenin, lagi nangis kan? Kalau ada yang kamu mau kerjakan, peluk. Kalau ada hal yang bisa kamu kerjakan saat anak nangis, peluk. Jangan juga ditanyain, kamu nangis kenapa nak? Kamu nangis kenapa? Orang lagi nangis suruh jawab, ya Allah, ya Allah. Biarin dulu aja, ada anak nangis biarin nangis. Kalau ada hal yang kamu mau lakukan, pelukin, kasih ketenangan. Kalau ada hal yang kamu mau sampaikan, bilangin, mama di sini sayang, mama di sini nak. Masa hal beginian aja mesti saya ajarin? Nanti kalau anak muda tenang, nggak mungkin juga mau nangis mau setengah jam gitu, nggak mungkin. Nanti bentaran dia tenang, baru tanyain. Tanyainnya itu jangan sebabnya, gitu ya. Kenapa kamu nangis, sebabnya apa gitu, jangan. Tapi tanyain, dikasih nama emosi-emosinya Bu. Misalnya, kamu sedih ya sayang, kamu sakit ya. Jadi biar dia tahu gitu, oh itu yang namanya sakit, ya kan? Sakit itu kan kalau kayak jatuh, sakit, ya kan? Tapi kalau misalnya dikatain sama temen, ditinggalin sama temen, misalnya gitu, itu kan namanya bukan sakit tapi sedih, kan begitu ya? Atau misalnya nangis juga ada yang sebabnya karena takut, ya kan? Gitu kan, takut mamahnya ninggalin, takut ketika dia lagi jalan-jalan tahu-tahu nggak ada orang di sekelilingnya yang dia kenal, kan dia nangis tuh. Itu kan tentu bukan karena sedih, bukan karena sakit, tapi karena takut. Dikasih tahu nama-namanya emosi, biar nanti besok-besok kalau dia nangis, kemudian kamu tanyain, dia bisa ngasih tahu, saya sedih mama, saya takut mama, saya sakit mama, jadi jelas penanganannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu jadi ibu jangan asal ngelahirin doang, pelajarin. Ya Allah bu. Punya anak asal punya anak aja gitu ya. Iya. Kadang-kadang Allah memang begitu ya Bu ya. Yang udah ngerti ilmunya nggak dikasih-kasih anak. Giliran yang nggak ngerti ilmunya tinggal blojor mulu. Tinggal lahiran aja ya Allah. Khair, alhamdulillah. Insya Allah kita doakan anak-anak kita biar soleh-solehah semua. Keluarga kita semuanya biar jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengerti bagaimana cara menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kadang-kadang tekanan-tekanan kehidupan tanpa mampu untuk mengeluarkan emosi-emosi, itu yang akhirnya membuat tekanan-tekanan dalam pikiran retak, kemudian pikirannya gak kuat terhadap tekanan tersebut, jadilah gila. Ibu-ibu sekalian, bukan tanpa permulaan Bu, ada permulaannya rata-rata sih ya. Rata-rata orang mau gila tuh ada permulaannya dulu Bu. Saya pernah ada seseorang bawa saya masuk ke dalam sebuah kamar. Terus dia tanya, Ustazah, saya rasa saya hampir gila. Bu, mana tas saya di luar, teman-teman saya semua ada di luar, saya dibawa masuk ke dalam kamar belakang. Saya udah mikir-mikir aja, mana dia begitu masuk dia langsung kunci kamar, saya udah mikir aja ini kalau ada apa-apa gimana. Saya bilang, kenapa kamu merasa begitu? Dia bilang, saya Ustazah, saya suka nangis, tapi saya nggak tahu saya nangis kenapa. Ntar Ustazah saya suka ketawa gitu, tapi saya nggak tahu juga saya ketawa kenapa. Wah, agak serem ya. Dia bilang, ntar Ustazah saya jalan gitu Ustazah. Tapi saya tuh terus tiba-tiba aja saya jadi mikir,
kok kenapa sekarang saya ada di sini? Untuk apa saya pergi? Saya mau kemana? Jadi akhirnya saya balik Ustazah ke rumah. Saya kayaknya mau gila ya Ustazah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi ini saya ceritakan biar kalau kamu ngerasa kok itu kayak saya ya. Kamu jadi tahu bahwa kamu memerlukan pertolongan. Ya Bu, kalau udah mulai merasa perlu pertolongan, berobat. Berobat. Kepada siapa Ustazah? Boleh psikolog. Ya. Atau kalau misalnya memang tidak membantu, psikiater. Itu ada penanganannya Bu, ada penanganannya. Sebagaimana penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit badan, memang ada dokternya untuk kita berobat, penyakit-penyakit mental juga ada dokternya untuk kita berobat. Gitu kan ya? Jangan kemudian, ayo dibawa nih, dimandiin kembang 7 rupa. Nah, enggak gitu. Ya gitu. Memang ada penanganannya dan tentu saja itu juga memang merupakan jenis-jenis penyakit yang memang juga harus ada kontrol dokternya terhadap hal tersebut. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi kalau ada orang punya wudhu terus hilang kesadaran dan menjadi gila, wudhunya menjadi hukumnya batal. Jelas ya? Hal kedua, mughma alaih atau biasa disebut pingsan. Ya, pingsan. Apa itu? Zawalul aql ma'al futur fil badan, yaitu hilang kesadaran bersama dengan lemahnya badan. Orang pingsan kan badannya jadi lemah. Orang sakit gitu ya Bu ya, hilang kesadarannya, koma atau dibius gitu kan. Dibius kan juga lemes tuh. Nah, hilang kesadarannya bersama dengan adanya pingsan ini ya Bu ya. Itu juga pingsan itu juga membatalkan wudhu secara langsung dan tidak membatalkan puasa kecuali kalau pingsannya lebih dari setengah siang. Setengah bagian puasanya itu. Maksudnya kayak puasa itu sekitar berapa sih? 14 jam ya? Dari jam anggaplah dari jam 5 begitu ya, anggap dari jam 5 sampai ketemu jam 6, berarti berapa tuh? 13 jam, ya antara 13 sampai 14 jam. Nah kalau seseorang pingsan hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu pingsannya tidak membatalkan puasa, tapi wudhu langsung batal. Jelas? Kalau kamu punya wudhu, kemudian kamu pingsan, wudhu kamu batal langsung walaupun hanya 15 menit pingsannya. Tapi kalau puasa, ibu-ibu sekalian, enggak batal puasanya kecuali kalau lebih dari setengah waktu siang. Maksudnya itu kalau pingsannya 8 jam, 10 jam, pingsan dari mulai habis subuh, sadar-sadar asar, udah tinggal dikit. Nah itu batal Bu, puasanya harus diulang, ya Bu ya. Puasanya nanti harus diulang, Kecuali itu sama yang kedua, kalau di saat pingsan dia diberi minum, nah, kalau itu berarti puasanya menjadi batal. Begitu kan ada tuh kan, begitu pingsan air gula gitu ya, langsung diminumin air atau dikasih apa gitu, kasih makan apa atau apa, nah itu baru juga puasanya menjadi batal. Tapi kalau misalnya pingsannya hanya sebentar, pingsan 1 jam nih, waktu siang pingsan gitu kan, itu batal apa enggak puasanya? Enggak batal, ya. Paham? Paham sampai sini. Baik. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kemudian yang ketiga, hilang akal itu juga ada yang disebabkan karena tidur, nih yang paling umum ya. Yang paling umum, yaitu disebabkan karena tidur. Ibu-ibu sekalian,
Tidur itu apakah membatalkan puasa? Tentu aja enggak. Tentu aja enggak. Puasa enggak jadi batal dengan tidur ya Bu ya. Waduh, enggak ada yang sah nih kalau enggak puasanya, kalau suruh puasa tidur juga. Kemudian wudhu. Wudhu apakah menjadi batal dengan tidur? Iya. Sesebentar apapun iya. Kecuali kalau tidurnya dalam posisi duduk yang tetap tidak memungkinkan untuk keluar angin. Bu, ibu ini kan posisinya lagi duduk nih. Bayangin ibu lagi posisi duduk kayak begitu, kalau ada angin mau keluar, apakah bisa keluar tanpa ibu harus ngangkat badan? Nah, tuh. Kalau misalnya nih, Ustazah nih saya duduk di kursi ini kan empuk Ustazah. Kayaknya bisa dah kalau saya keluar angin. Oke. Kalau begitu, kalau kamu tidur di atas kursi tersebut, kamu batal wudhunya. Karena memungkinkan untuk keluar angin. Tapi kalau duduk sih, duduknya di bangku kayu, gitu ya. Nah itu nggak bisa tuh, nggak bisa keluar anginnya kecuali kalau dia geserin badan. Nah kalau kayak begitu, kalau dia punya wudhu ketiduran, itu nggak batal wudhunya. Dalilnya ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dia lagi duduk di masjid ketiduran, lagi duduk baca Quran ketiduran. Nabi lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, awamin hadal wudu? Dia tanya, ya Rasulullah, saya barusan nih ketiduran. Apakah karena ini saya harus wudu lagi? Kata Nabi Muhammad, la au taba'a jambak. La au taba'a jambak. Tidak, kecuali kalau kamu meletakkan punggungmu. Maksudnya kalau kamu tidurnya baringan, rebahan, baru kamu wajib untuk wudu kembali. Tapi kalau tidurnya duduk, posisi duduknya tidak ada jarak, mohon maaf, tidak ada jarak antara, mohon maaf ya ini ya, antara tempat keluarnya angin, paham maksud saya ya? Ya, antara tempat keluarnya angin sama tempat duduk kamu tuh nggak ada jaraknya, dalam artian tidak memungkinkan kamu untuk keluar angin dalam posisi duduk tersebut. Maka kalau kamu ketiduran sebentar gitu ya, ketidurannya itu yang tidak sampai ubah posisi duduk, begitu kan? Nah itu berarti wudhu kamu itu tidak batal. Dan itu banyak terjadi ketika kita lagi umroh ataupun di Madinah, Masjid Nabawi, atau kita lagi iktikaf, ya Bu ya. Kita lagi iktikaf jagain wudhu gitu kan. Lagi pegang Quran, kemudian ketiduran. Ibu-ibu pernah? Pernah? Nah itu kalau kayak gitu tuh batal apa enggak ya Ustazah? Lihat-liatin kamu duduknya di mana. Kalau duduknya di tempat yang sangat empuk sehingga memungkinkan untuk keluar angin dalam posisi tersebut, maka wudhunya batal. Tapi kalau duduk di bawah atau duduk di sesuatu yang keras, yang tidak memungkinkan untuk keluar angin, maka wudhumu tidak batal. Jelas? Insya Allah. Kemudian hal lain yang membatalkan wudhu dari hilangnya akal adalah mabuk. Ya Bu, mabuk. Mabuk itu zawalul akal ma'attirab fil jasad. Biasanya hilang akal tapi badannya sempoyongan. Nah itu kan udah ngomongnya udah nggak teratur, kemudian badannya juga limbung, sempoyongan. Nah itu hilang kesadarannya karena mabuk. Baik itu mabuk dengan minuman ataupun mabuk dengan barang-barang terlarang atau bahkan mabuk kecubung misalnya gitu ya. Yang penting hilang kesadaran, semua jenisnya itu udah membatalkan wudhu kita gitu. Atau misalnya Ustazah kalau mabuk karena keringetnya orang gimana Ustazah? Nah itu mah bukan mabuk itu ya.
Kalau mabuk di kendaraan Ustazah, itu bukan mabuk-mabuk yang kehilangan kesadaran. Maksudnya adalah mabuk yang kehilangan kesadaran, semua jenis-jenisnya membatalkan wudhu. Ibu-ibu sekalian, apa itu tidur? Nih, saya mau kasih tahu nih. Tidur adalah berhentinya apa nih namanya? Berhentinya apa itu ya? Berhentinya nyawa. Mati kalau itu mah. Berhentinya kesadaran otak, berhentinya alam bawah sadar kita nih ya. Bukan alam bawah sadar. Jadi ibu-ibu sekalian, otak kita nih Bu ada cairannya Bu. Otak kita ini ada cairannya. Ketika kamu berpikir, itu tuh dia jalan cepet banget tuh. Makanya orang suka bilang kalau yang mikirnya cepet tuh otaknya encer. Emang kalau otak encer tuh kan cepet Bu jalannya. Tapi kalau dia terlalu kental atau terlalu apa ya, ya terlalu kental kan jadinya jalannya lambat tuh kan, ya mikir lola gitu ya, lambat banget jalannya. Nah ibu-ibu sekalian, nih kita nih Bu bisa babil abkhirah al-mutasaidah minal ma'iddah, katanya para ulama. Tidur adalah lemesnya otak, lemesnya lemesnya cairan otak, lemes cairan otaknya nggak jalan gitu ya, disebabkan karena uap panas yang keluar dari lambung. Makanya Bu, orang kalau habis makan biasanya ngantuk. Ini saya ceritain, ibu-ibu ketika makan minum itu kan ada pembakaran Bu, ada pembakaran di dalam lambung ibu. Kalau sesuatu dibakar, sesuatu dimasak nih, sesuatu dimasak, itu kan ada uap yang naik tuh. Ibu-ibu kalau buka lagi nanak nasi atau apa kan ada uapnya tuh naik. Nah itu dia, uap naik ini Bu, naik sampai ke otak. Nah ketika dia naik banyak ke otak, itu otak yang asalnya jalan, itu lama kelamaan kebanyakan uap tersebut akhirnya dia jadi melambat jalannya. Ini namanya ngantuk. Di saat kamu dengar suara tapi nggak ngerti lagi apa yang diomongin, ada nih ibu-ibu yang nyender tuh kan, suara saya sih dia denger tapi saya ngomong apa nggak paham. Nah tuh, itu Bu namanya ngantuk. Ya Bu, ngantuk belum bikin batal wudhu. Tapi kalau udah hilang, zep gitu kan, hilang tuh. Ah itu udah berhenti tuh, berarti tuh. Udah berhenti tuh jalur otaknya tuh udah zep gitu, udah berhenti. Ah itu udah hilang tuh. Ibu-ibu sekalian, cirinya adalah mimpi. Mimpi itu cirinya tidur. Makanya kalau mimpi jangan ketinggian. Ibu-ibu sekalian, jadi itu kalau kamu kepengen tidurnya nggak banyak, maka jangan banyak makan. Sebab orang kalau makannya banyak, minumnya banyak, maka rutubahnya yang naik, uap yang naik ke otak juga jadi banyak. Kalau jadi banyak, akhirnya ngantukan mulu. Begitu. Makanya katanya ulama, man akala kathiron syarib kathir. Siapa yang makan banyak, akhirnya jadi minumnya banyak. Siapa yang minumnya banyak, jadi tidurnya banyak. Siapa yang tidurnya banyak, maka man akala kathiron syarib kathir. Wa man syarib kathir, nam kathir. Siapa yang minumnya banyak, tidurnya banyak. Siapa yang tidurnya banyak, Ja'a yaumal qiyamah fakir. Dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan fakir. Tidur mulu. Akhirnya di akhirat bekelannya gak banyak. Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba-hamba Allah yang taat.
Walaupun sekarang ini Bu ada masanya ketika kalau kita kumpul sama orang atau ketika kita sedang terjaga, kemungkinan berbuat dosa banyak, itu tidur lebih bagus. Tidur lebih selamat daripada saat terjaga tapi mengerjakan dosa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Kemudian sekarang saya ingin bahas. Ini beberapa hari lagi nih Ibu ya. Oh ya, bicara tentang tidur tadi tuh ya. Akan saya tambahkan sedikit. Ada orang yang tidurnya nggak batalin wudhu. Siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi tuh pernah tidur, kemudian bangun, tidur biasa, tidur terbaring ya, tidur berbaring. Nabi kemudian bangun, beliau langsung mengerjakan sholat. Sayyidah Aisyah nanya, awaqad nimta ya Rasulullah? Bukankah engkau telah tidur wahai Rasulullah? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, innama tanam a'yununa, walam tanam kulubuna. Kami nih para nabi wahai Aisyah, kalaupun kami tidur, kami hanya tidur mata kami saja, hati kami tidak pernah tidur. Nah itu, Nabi Muhammad mengatakan semacam itu. Jadi Nabi Muhammad tuh tidurnya enggak batalin wudhu. Karena bahkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, ibu-ibu sekalian, tidur pun bisa dapat wahyu. Salah satu wahyu yang diturunkan Allah di saat Nabi Muhammad tidur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ayat itu turun di saat Nabi Muhammad sedang tidur di atas pembaringan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi bangun senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasul?" Nabi Muhammad mengatakan, ketika aku sedang tidur tadi telah diturunkan aku ayat Al-Quran lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Nabi kemudian membacakan ayat yang turun adalah awal-awal ayat dari surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bukakan untukmu pembukaan yang sangat besar, yaitu Fathu Makkah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad yang lalu maupun yang akan datang. Nabi Muhammad begitu senangnya Bu ketika diturunkan ampunan, padahal Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad seperti halnya nabi-nabi yang lain tidak punya dosa, sebab Nabi Muhammad adalah maksum. Nabi itu maksum. Ibu-ibu sekalian, tidak akan mengerjakan perbuatan dosa. Tapi kok segitu senangnya Nabi Muhammad ketika dituruni ampunan, karena beliau kepengen punya banyak ampunan untuk bisa beliau bagi-bagikan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari ampunan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad kalau tidur nggak batal, nggak sama tidurnya kita. Ustazah saya tidur, tapi saya tidurnya juga cuma mata aja Ustazah, hati saya nggak tidur. Kagak percaya. Jangan kata lagi tidur, lagi terjaga aja kamu nggak benar-benar terjaga. Lagi terjaga aja kita susah konsentrasi ya Bu. Apalagi lagi tidur. Ibu-ibu sekalian, tapi ada loh Bu ulama-ulama tuh yang tidur aja Bu tetap bisa taat. Ibu-ibu sekalian, Imam Ghazali alaihi ridwanullah itu seringkali menulis kitab di saat tidur. Jadi ngarangnya waktu tidur. Begitu bangun tinggal ditulisin aja Bu apa yang beliau sudah karang di saat tidur. Keren banget ya. Waduh, kalau modelan saya kayak gitu Bu, saya tidur terus aja. Jadi bangun tidur udah langsung saya
tulis gitu apa yang saya karang di waktu tidur. Masya Allah. Itu Imam Al-Ghazali alaih ridwanallah. Ada banyak. Ada salah satu dari habaib dari Hadramaut datang ke Indonesia. Di Indonesia dia lagi datang di rumahnya seorang kiai. Akhirnya kiainya bilang, Habib capek ya Bib ya. Bib mau gak saya kasih tukang pijit Bib? Oh boleh. Akhirnya ada tukang pijit tuh mijitin. Katanya kiainya, dipesenin sama kiainya. Jangan berhenti mijit sampai Habibnya tidur. Baik. Habibnya baca Quran. Dipijitin dong sama dia. Terus aja baca bismillah. Terus aja Bu. Al-Baqarah habis. Dia masih terus aja pijit-pijitin Bu. Ke Ali Imran, dia pijitin aja terus. Dia Allah Bu, sampai jam 1 dia sampai ketidur-tiduran tuh Bu tuh. Dia masih aja pijitin karena inget pesen kiainya kan. Jangan berhenti sebelum, Habib ini kapan tidurnya ya baca Quran mulu. Ibu-ibu sekalian sampai jam 3 Habibnya bangun terus dia bilang, lah kamu ngapain masih mijitin saya? Ya Allah Habib minta maaf ya Habib, saya sempat ketidur-tiduran Habib. Maafin saya Habib. Lah kamu ngapain masih pijitin saya sampai dari saya belum tidur sampai saya tidur sampai saya bangun sekarang. Kamu ngapain masih pijitin saya? Dia bilang karena saya dipesenin sama kiai saya Habib jangan berhenti sebelum Habib tidur. Nah saya dengerin Habib masih baca Quran mulu. Kata Habibnya saya emang kalau tidur baca Quran. Ahli Quran Bu, tidur aja baca Quran. Masya Allah, Masya Allah. Nah ibu enggak tidur aja. Ngomel mulu. Sampai ada tuh yang pas tidur aja masih ngomel. Pernah lihat nggak orang ngigonya ngomel? Ya Allah, nggak cukup tuh ngomel saat terjaga, saat sadar, sampai tidur tetap ngomel juga. Kelakuan siapa itu? Ya Allah. Itu ya. Jadi yang kayak kita nih kalau ketiduran atau kalau tidur wudhu kita batal. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, nanti masuk nisfu Sya'ban tanggal 2 malam 3 hari Senin malam Selasa. Ya Bu, Ibu jangan lupa nisfu Sya'ban malam penting. Nih, saya ceritain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kita nih Bu, nasib kita ke depan ini Bu ada catatannya. Nasib kita ke depan nih Dek, Kak, ada catatannya, catatan nasib kita ke depan akan sakit, akan kecelakaan, akan sehat, akan ibadah, akan semua nih ada catatannya ke depan nih tentang nasib-nasib kita ke depan. Ada di dalam buku kehidupan kita. Namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab. Disimpan Allah di tempat namanya Lauhul Mahfud. Berisi buku kehidupan kita masing-masing ini. Nah Allah cerita dalam Al-Quran, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Di buku rapot kita ini Bu, buku nasib kita ini kadang-kadang ada revisi, ada yang ditetapkan, ada yang diubah-ubah. Nabi Muhammad bercerita, Nabi Muhammad berkata, Dzaka fi lailatin nisf min Sya'ban. Itu perubahannya terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Ada yang tidak di malam nisfu Sya'ban pun Allah ubah-ubah ada. Tapi secara umum perubahan besar itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ibu-ibu siapa yang kepengen nasibnya ke depan bagus, nasibnya kepengen ke depannya itu indah, ibu-ibu sekalian muliakan malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban tersebut Allah Subhanahu wa taala pun juga banyak memandang hamba-hambanya
dengan pandangan penuh rahmat, kemudian mengampuni dosa-dosa kita hamba-hambanya. Malam nisfu. Karenanya nih siap-siap dari sekarang. Apa aja ustazah yang bisa dikerjain? Banyakin istighfar. Biar pas Allah lagi mau nurunin ampunan, kamu sedang memohon ampun sehingga Allah turunkan banyak ampunan. Amin. Biarin ada sedekah malam nisfu Sya'ban. Ya Bu ya? Sebab ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang gede rahmatnya sama orang lain, Allah pun juga gede rahmatnya kepada orang tersebut. Ibu yang sayang sama orang biar disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam nisfu Sya'ban pastikan ada sedekah yang kamu keluarkan. Ustazah gimana kalau keluarinya di waktu siang? Ya kalau siang tuh Bu namanya bukan malam. Ya kan? Saya tahu muka ibu-ibu tuh mau nanya kayak gitu. Boleh gak sedekahnya kalau siang aja? Bu, nisfu Sya'ban itu malam, bukan siang. Tapi malam, bukan hari nisfu Sya'ban, tapi malam nisfu Sya'ban. Jadi itu waktunya adalah malam. Nah kan usahakan di malam itu ada sedekah yang kamu keluarkan. Insya. Kemudian yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan ini Bu tenang aja Bu. Ibu ngamalin ini, ibu ngamalin apa yang diajarkan ulama-ulama yang sangat banyak sekali. Ibu gak usah takut, ntar berarti saya ngamalin bid'ah. Gak ada bid'ah Bu, gak ada bid'ah. Saya dari mulain dulu saya mondok di Darul Lughah wa Dakwah. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin ini. Saya kemudian belajar di At-Tauhidiyah Tegal. Malam nisfu Sya'ban ngamalin ini. Saya pindah ke tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Salah satu ulama terkemuka di negeri ini ya Bu ya. Beliau pun malam nisfu Sya'ban ngamalin ini. Sampai saya berangkat ke Tarim Hadramaut Yaman. Berguru dari Habibana Umar bin Hafid. Malam nisfu Sya'ban. Bukan hanya di pondok pesantren kami, tapi di seluruh negeri, se-Hadramaut, se-Tarim, semuanya di malam nisfu Sya'ban, masjid-masjid, musola-musola, sama aja membaca amalan ini. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Amalin, tenang aja. Nggak ada ceritanya ngerjain bid'ah. Karena bid'ah itu kan sesuatu yang gak ada ya Bu ya. Lah kamu Yasin itu adanya di mana tuh? Di Quran. Gimana ceritanya baca Yasin jadi perkara bid'ah? Itu udah gak ada tuh ceritanya. Sebab itu adanya di dalam Al-Quran. Yasin lima quri'at laha, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Yasin tergantung niat bacamu untuk apa, insya Allah Allah kabulkan sesuai dengan niatan-niatanmu tersebut. Nah karenanya nih kita amalin sebagaimana diamalkan oleh ulama-ulama di berbagai macam penjuru dunia. Kita amalkan malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Yasin pertama dengan niat semoga dikasih umur yang berkah. Umur yang berlalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, umur panjang dalam sehat, dalam taat. Itu yang pertama kita niatkan. Umur tuh Bu, gak penting panjangnya Bu, tapi yang penting umur yang berkah. Ya Bu ya, umur yang kita kerjakan dalam keadaan takwa, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yasin yang kedua kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala urusan rezeki. Ya Bu ya. Dan kalau bicara rezeki bukan cuman rezeki uang doang. Tapi rezeki kita nih ya Bu ya. Punya keluarga yang saling sayang, saling hormat. Rezeki apa bukan? Rezeki. Punya suami yang sayang sama kita. Rezeki apa bukan? Rezeki. Punya anak-anak yang hormat, yang sayang, yang cinta sama kamu ibunya. Rezeki apa bukan? Rezeki. Punya orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya. Rezeki apa bukan?
Rezeki, punya sahabat, punya guru, punya teman dalam mengerjakan kebaikan. Rezeki apa bukan? Rezeki. Punya kesehatan, rezeki apa bukan? Rezeki. Ibu-ibu kalau bicara tentang rezeki, jangan pikiranmu hanya melulu soal harta. Hanya melulu soal uang, enggak. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi ada lebih banyak lagi rezeki. Ilmu, akhlak yang baik, itu semuanya rezeki. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rizki-rizki yang indah-indah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Yasin yang ketiga, kita baca dengan niat semoga Allah anugerahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebab nggak manfaat apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Mau itu ilmu, mau itu harta, mau itu kesehatan, mau itu keluarga, bahkan ibadah. Kalau akhir kehidupan kita tidak husnul khatimah, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita minta sama Allah SWT, Yasin yang ketiga yang paling penting, kita minta sama Allah agar Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kematian yang indah, kematian dengan membawa iman dan Islam. Insya amin ya rabbal. Baca, kapan Ustazah bacanya? Malam, masuk malam itu dari maghrib, itu udah masuk malam. Habis maghrib, habis isya boleh. Kalau mau bacanya barengan saya boleh. Di mana Ustazah? Di rumah masing-masing. Nanti buka YouTube, buka Instagram, insya Allah mudah-mudahan gak ada halangan apa-apa. Mudah-mudahan dikasih kelancaran sama Allah SWT. Kita akan baca bersama-sama ya Bu ya. Biar dia lihat sama Allah sebagai satu kesatuan. Sehingga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita semuanya insya Allah. Kumpulin semua anak-anaknya, kita baca bareng-bareng di rumah masing-masing, bacanya bersama-sama, biar doanya juga kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan diijabah Allah SWT semuanya. Allah kasih nasib yang bagus buat kita ke depannya sampai setahun bahkan sampai seumur hidup kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu, abisnya nisfu Sya'ban nih ya, malam nisfu Sya'ban itu kan malam Selasa. Besoknya kalau mau puasa masih boleh. Tapi sesudahnya mulai tanggal 16 Sya'ban ke belakang ya, kan malam nisfu itu kan malam 15. Besokannya kan 15. Masih boleh tuh puasa. Tapi besokannya lagi udah 16 ke belakang. Itu katanya Nabi Muhammad, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban udah ampe tengah-tengahnya, jangan lagi kalian puasa. Kecuali kalau puasa kalian nyambung sama puasa yang sebelumnya. Kalau ada orang puasa emang dari bulan Rejab tuh, dipuasain Rejab, puasain Sya'ban, sampai lewat tanggal 15, 16, 17 masih boleh puasa. Dengan syarat belum putus. Begitu udah putus satu hari, walaupun putusnya karena sakit misalnya, atau karena menstruasi misalnya, nah selepas menstruasi udah gak boleh nyambung lagi. Jelas? Itu ya, ini untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tuh puasa apa Ustazah? Puasa bayar hutang, puasa qadha. Nah itu tetap boleh dilaksanakan sampai hari terakhir dari bulan Sya'ban. Sebaiknya memang segera Bu nih yang masih pada punya utang nih adik-adik nih. Ayo Dek, nunggu apaan Dek? Nggak dibayar-bayar utangnya. Utang puasa Ramadan kamu yang tahun lalu cepetan dibayar. Ustazah soalnya kagak ada yang nagih. Mau nunggu siapa nih yang nagih? Ini kalau udah masuk Sya'ban kayak begini nih, lampunya nih udah kuning nih. Ayo cepetan, buruan dibayar. Biar jangan sampai masuk Ramadan kamu masih punya hutang puasa. Ustazah kalau sampai masuk Ramadan kita masih punya hutang puasa yang sebelumnya, apa hukumnya? Dosa. Hukumnya dosa. Kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan seperti menyusui atau masih punya anak atau sakit atau apa gitu. Tapi kalau enggak, karena itu kamu berdosa dengan mengakhirkan bayar sampai datang puasa yang berikutnya. Gitu ya. Kemudian selain daripada kamu berdosa, kamu juga wajib bayar dendanya.
kafarohnya. Apa itu? Berapa banyak kafarohnya? Yaitu berupa beras yang kamu bayarkan per harinya puasa 6 ons beras. Jadi kalau Ustazah saya masih punya utang puasa Ramadan belum saya bayarkan sampai datang Ramadan yang sekarang nih Ustazah. Berapa banyak? 4 hari puasa. Bayarkan seukuran zakat fitrah. 2,5 kilo untuk 4 hari puasa. Karena satu harinya senilai sekitar 6 ons beras. 6 ons, nggak nyampe sekilo. Kurang lebih hampir 1 liter tapi nggak nyampe 1 liter. Jelas ya? Kalau 1 kilo itu Bu 10 ons. 10 ons itu 1 kilo. Nah ini 6 ons beras. Untuk 1 hari hutang puasa sebagai dendanya. Nah kalau puasa kamu nyambung, misalnya Ustazah saya puasanya itu Senin Kemis. Senin Kemis, sampai lewat tanggal 15 masih boleh puasa nggak? Boleh asalkan nyambung dengan Senin Kemis yang sebelumnya. Tapi begitu ada Senin yang kamu mestinya puasa, tapi kamu nggak puasa, misalnya tanggal 18 jatuhnya hari Kemis, kamu nggak puasain, gitu ya. Nah itu nggak boleh lagi nyambung, puasa Senin Kemisnya udah batal, udah nggak boleh lagi kamu sambungkan sesudahnya. Paham? Baik, masuk bulan suci Ramadan, puasanya yang benar. Puasa yang benar tuh gimana Ustazah? Puasa yang benar bukan cuman memuasakan perut sama farji doang. Bukan hanya nggak mau makan, nggak mau minum, ama nggak mau berhubungan intim. Bukan, akan tetapi memuasakan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Bu, Kak, Dek, Nak, matanya jangan dipakai buat nonton yang haram. Takutnya puasanya cuman sisa lapar haus doang, pahalanya kosong. Karena mata kamu pakai buat nonton yang tidak halal. Terutamanya yang mesti dijaga nih mulut kita nih, mulut kita. Jangan ngomongin orang. Jangan fitnah orang. Jangan bohong. Jangan ngadu domba. Ya Bu ya. Jangan sumpah palsu. Nah itu semuanya tuh. Jangan. Ustazah kalau marah-marah bisa batal apa enggak? Iya juga. Marah-marah nyakitin hati orang ya Bu ya. Itu juga bisa batal. Ama Nabi dipesenin. Innama saum junnah. Fa idza kana yauma saumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal. Puasa itu benteng. Kamu kalau lagi puasa kayak lagi masuk benteng. Kamu selamat, orang selamat dari kamu. Maka apabila sedang berpuasa kata Nabi, jangan ngata-ngatain orang. Jangan berkata kasar ataupun kotor kepada orang lain. Dan jangan bohongin orang. Kalau kamu udah enggak kayak begitu, udah kamu jaga nih. Kamu gak ngomong kasar, kamu gak ngomong kotor, kamu gak ngata-ngatain orang. Tapi insyatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau kamu udah jaga diri tapi ada yang ngomong kayak begitu sama kamu, ada yang ngatain kamu, ada yang bohongin kamu, ada yang bikin kamu sakit hati, misalnya ada yang mendebat kamu, falyaqul, maka hendaklah kamu bicara inni shaim. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Nabi ngomongnya 2 kali Bu, kenapa? Yang satu kamu omongin sama diri kamu sendiri, yang satu kamu omongin sama orang itu. Kalau puasanya puasa wajib kayak Ramadan gini, pertama kamu ingetin diri kamu sendiri. Puasa nih, puasa. Jangan juga bilang, tak habis taraweh aja. Habis taraweh, jangan ya, jangan. Kamu tahanin diri kamu ingetin saya lagi puasa. Nah, kemudian kamu ingatkan kepada orang itu juga, udahlah saya nggak mau lanjut, kita kan lagi puasa. Dah, saya maafin kamu aja, saya lagi puasa. Gitu, kita kan lagi bulan Ramadan nih, udah ya, gitu. Teman-teman sekalian, kalau ada yang ngajakin kamu berantem, ada yang ngajakin kamu bertengkar sedangkan kamu sedang dalam keadaan puasa Ramadan,
maka tinggalkan orang itu, kasih tahu dia kita sedang berpuasa. Begitu ya. Jadi tahanin mulutmu, jangan sampai kamu berpuasa dari makan minum, akan tetapi kamu batalin puasa kamu dengan kamu berbicara hal-hal yang tidak semestinya untuk kamu bicarakan. Jujur, jangan bohong. Ustazah kalau bohongnya habis isya. Ramadan itu pahala berlipat ganda. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 kali lipat. Pahala sedekah lipat ganda, pahala zikir lipat ganda, pahala baca Quran lipat ganda. Dosa juga lipat ganda, Bu. Hati-hati, Kak, Dek, Nak. Bohong di bulan puasa bisa bernilai 1000 kali bohong. Jangan sampai kamu rusak Ramadan kamu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah jaga Ramadan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudaraku sekalian, jangan banyak makan. Ya. Ramadan jangan banyak malam-malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puasa itu menahan diri dari hawa nafsu, bukan malah mengikuti hawa nafsu. Ingat Bu, kita nih perlu pendidikan Ramadan. Pendidikan dari hawa nafsu kita. Dan pendidikan terhadap hawa nafsu nih Bu, hawa nafsu kita nih Bu nih, suka berat diajakin taat. Ya Bu, Ibu kalau mau nonton TV kadang-kadang mau nonton ini nih YouTube atau apa gitu, sejam 2 jam tahan. Giliran disuruh baca Quran 10 menit rasanya lama banget. Iya. Hawa nafsu kita tuh Bu tuh bawa kita kayak begitu tuh. Hawa nafsu kita bawa kita kayak begitu. Katanya Sayyidina Utsman bin Affan alaihi ridwanallah, al-mu'min la yashba' minal Qur'an. Orang beriman itu seharusnya nggak kenyang-kenyang baca Quran. Kalau baca Quran kayak berasa masih pengen aja kayak nggak kenyang-kenyang gitu. Nah kita kenapa sebaliknya? Kenapa kita kalau baca Quran bawaan kenyang mulu? Rencana 1 juz, dapat selembar 2 lembar udah kenyang. Udah tutup aja Qurannya, kan begitu kan? Siapa yang kayak begitu? Saya. Ini hawa nafsu kita nggak terdidik, perlu pendidikan terhadap hawa nafsu. Imam Ghazali menyebutkan 2 hal mendidik hawa nafsumu. Apa? 1 bikin lapar, 2 kasih beban berat. Nah di bulan Ramadan saya lihat sebagai pendidikan hawa nafsu. Lapernya dapat, beban beratnya tarawih sama Quran. Itu udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Beban beratnya tarawih ama baca Quran. Ya kan Bu? Ama lapernya kita dapat tuh di saat siang hari Ramadan. Nah jangan sampai Bu di saat malam kita batalin terapi Ramadan. Terapi hawa nafsu kita nih dari subuh sampai ke maghrib udah bagus-bagus. Jangan sampai jadi batal karena semua makanan hayo diembat semuanya di saat waktunya maghrib. Allahu Akbar, itu perut apa karet? Semuanya bisa masuk ya Bu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dari mulain kolak, pastel, lontong, habis itu nasi, apa lagi tuh Bu? Gado-gado, apa lagi? Es buah, es teler. Ya Allah Bu, kurang telernya aja tuh Bu tuh. Habis itu beneran teler, udah gak kuat mau terawih. Ya Allah, kelakuan. Itu kalau modelan makan kamu kayak begitu, jangan niat puasa, niat jamaah takhir makan.
Jangan nawaitu soma godin dah. Nawaitu ta'khiril ghada ilal asya. Gitu niatnya. Kayaknya lebih pantas niat takhir kayak gitu ya Bu ya. Jangan dong, kita kalau waktunya makan malam, kata Imam Ghazali diajarin. Nih diajarin sama Imam Ghazali. Buka ala kadar aja Bu, namanya buka, cuman buka aja kan. Buka tuh gak masuk ibu-ibu, cuman buka. Jadi gimana tuh? Kurma 3 biji, jangan bijinya doang. Kurma 3 buah, ya Bu ya. Minumin air. Makan yang kecil-kecil aja, apa kek gitu kan, satu buah gitu. Habis itu sholat maghrib jamaah, sholat ba'diyah maghrib, kan bagus tuh. Habis itu baru makan. Nah Imam Ghazali ngajarin, makannya jangan lebih dari jatah makan siang kamu biasanya. Jangan lebih, udah segitu aja tuh, segitu. Gak usah nambah lauk, gak usah nambah nasi, gak usah nambah yang lain-lain. Jangan juga yang ini jatah sarapan, yang ini jatah ngemil siang, yang ini jatah ngeteh sore lah. Makan ala kadarnya. Udah gak usah ditambah-tambah, abis isya masih nyari sisaan kolak, sisaan bihun. Ya ampun, ya ampun. Nanti lagi kalau mau subuh baru kamu makan sahur. Sahur jangan ditinggalin karena ada 3 kelebihannya sahur. 1, makanan sahur itu makanan yang gak ada hisabnya. Gak dihisab sama Allah SWT, sahur. Kemudian yang kedua, makanan yang berkah. Kata Nabi Muhammad, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, dalam sahur ada keberkahan. Yang ketiga, biar puasa kita beda sama puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa gak pakai sahur. Yang keempat, biar kita bisa lebih kuat, lebih tahan terhadap puasa di sepanjang harinya, gak terlalu lemes banget gitu. Nah itu boleh kamu amalkan sahur. Nggak harus makan nasi Bu, kurma, susu, ya Bu ya. Atau minum air madu, itu juga diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi tuh Bu kalau mau minum madu, Nabi gini nih caranya minum madu. Nabi Bu abis isya malam tuh, Nabi tuangkan madu di gelas secukupnya, kemudian tuangkan air, nggak diaduk, ditutupin aja. Airnya air biasa, jangan air dingin, jangan air es, jangan air panas. Air biasa aja. Tuangkan madu secukupnya di gelas, tuangkan air suhu ruang, kemudian ditutupi. Gak usah diaduk. Nanti waktunya sahur, ibu-ibu aduk kemudian minum. Jadi minuman pertama yang masuk sesudah perut kosong. Itu ibu-ibu sekalian, bagus buat lambung, bagus buat asam lambung, bagus buat pencernaan dan lain-lain sebagainya. Bagus buat jantung, buat ini, buat itu, buat segala macam. Ya, Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya, saya membacanya di dalam salah satu dari kitab pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman saya sekalian, boleh itu diamalkan di saat bulan Ramadan nanti. Kemudian Bu, itu faidah-faidahnya sahur. Selain daripada itu, Ibu selama bulan Ramadannya insya Allah bisa kita amalkan. Selain daripada itu, memperbanyak sedekah. Dan sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan, memberi bukaan puasa. Ya, memberi bukaan puasa bagi orang lain, menyenangkan hati orang lain, memberikan apa yang bisa meringankan untuk beban puasa bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga memperbanyak zikir yang diajarkan Nabi Muhammad, berupa syahadat, istighfar, minta surga, mohon perlindungan dari api neraka. Itu dengan kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'alukal jannata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu kita banyak-banyak baca dzikiran tersebut di sepanjang bulan suci Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita di bulan tersebut diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, Bu, semua yang dijanjikan akan Allah berikan buat orang-orang yang hatinya bersih, tidak punya dendam, tidak punya permusuhan dengan siapapun. Maka selagi belum masuk nisfu Sya'ban, belum masuk bulan suci Ramadan, mari saling bermaaf-maafan satu sama lain. Para istri minta maaf sama suaminya, anak-anak masih pada punya orang tua minta maaf sama orang tuanya, para orang tua juga minta maaf sama anak-anaknya. Kita saling meleburkan kesalahan-kesalahan kita sehingga semua yang dijanjikan pada bulan suci Ramadan nanti kita berhak untuk mendapatkannya, insya Allah. Saya atas nama pengajar di majelis taklim ini juga minta maaf yang sebanyak-banyaknya atas segala kesalahan-kesalahan saya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, menjadi cahaya terang yang memandu kita melewati kehidupan kita dengan cara yang terbaik, insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah.